Sejarah lahirnya konsep sistem pemerintahan presidensial sangat erat kaitannya dengan istilah trias politika yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke dan Montesquieu membahas mengenai adanya 3 kekuasaan yang berada dalam sistem pemerintahan presidensial. Dari ketiga lembaga yang terkait dengan istilah yang disebut oleh John Locke dan Montesquieu, yaitu lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang, lembaga eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir lembaga yudikatif adalah lembaga yang menguji atau mengadili jika terjadi pelanggaran selama proses pelaksanaan undang-undang tersebut. Diketahui saat ini terdapat perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di masing-masing negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini. Negara-negara tersebut melakukan beberapa amandemen yang diperlukan untuk menyesuaikan sistem pemerintahan ini dengan negara-negara mereka. Negara Indonesia sendiri juga melakukan beberapa amandemen serta modifikasi tersendiri terhadap sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia. Pengertian sistem pemerintahan presidensial secara umum, sistem pemerintahan presidensial atau disebut sistem kongresional dapat disebut dengan sistem presidensial. Diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dikarenakan presiden memiliki 2 jabatan tinggi tersebut, membuat presiden mempunyai beragam hak-hak istimewa lainnya. Posisi tinggi presiden ini membuat jabatannya memiliki tingkat posisi yang kuat dan mustahil untuk dijatuhkan. Namun, akan berbeda lagi jika presiden baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan sebuah pelanggaran seperti pelanggaran konstitusi, berkhianat kepada negaranya sendiri, serta ikut andil dalam suatu masalah kriminal. Apabila seorang presiden terlibat dalam masalah-masalah tersebut, maka presiden akan dilengsarkan dan diganti dengan wakilnya. Kekuasaan yang ada di dalam sistem pemerintahan presidensial dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang yaitu MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, untuk menjalankan pemerintahan dalam negara tersebut yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri. Lembaga yudikatif, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap adanya pelanggaran dan pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Unsur pembentukan sistem pemerintahan presidensial. Unsur yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial berikut akan saya sajikan unsur-unsurnya. Rakyat harus memilih presidennya secara langsung melalui pemilihan umum. Presiden memiliki kewenangan mengangkat pejabat lainnya. Presiden memiliki jabatan serta peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Semua wewenang presiden telah diatur oleh konstitusi yang masih atau telah berlaku. Presiden tidak diperbolehkan dan tidak diberi wewenang untuk membubarkan partai parlemen lainnya. Ciri-ciri khusus sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial akan dikepalai oleh presiden. Presiden akan berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden termasuk dalam lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat dan diangkat menggunakan demokrasi rakyat melalui perantara badan atau Dewan Perwakilan Rakyat dan negara tersebut. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden menerima hak istimewa, di mana presiden diperbolehkan untuk mengangkat sekaligus memberhentikan menteri-menteri yang memimpin baik lembaga departemen maupun lembaga non-departemen. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden hanya diberikan pertanggungjawaban untuk mengabdi hanya kepada presiden atau kekuasaan eksekutif, bukan kepada parlemen atau kekuasaan legislatif. Adanya lama masa jabatan tertentu untuk presiden dan wakil presiden serta parlemen yang menjadi salah satu dari ketiga lembaga tersebut. Apabila masa jabatan telah selesai, maka akan dilaksanakan pemilihan umum.
parlemen tidak berada di bawah pengawasan presiden secara langsung. Begitu pula sebaliknya, presiden jika tidak berada di bawah pengawasan parlemen secara langsung.